Oke, kali ini di Challengers di babak veteran akan berhadapan di Decom Day. Jadi ekspektasi gue mereka bisa menyampaikan masukan-masukan dari para coach dan juga dari teman-teman yang lain untuk bisa membuat pitching decknya jauh lebih menarik dan bisa dipertanggungjawabkan secara eksekusi. Good luck! Kita sekarang ada di Kota Bandung, 12 challenger yang berhasil lolos dan mereka mendapatkan challenge untuk membuat usul bisnis semacam deck gitu yang bisa ditawarkan kepada investor dalam rangka untuk meningkatkan sales, meningkatkan profit dari dua perusahaan. Kali ini dipilih ada satu perusahaan pertanian dan kemudian satu lagi adalah perusahaan pembuat keju mozzarella. Salam diplomat, kami siap bikin berangkat. Pasundan, siap komandan. Yang terhormat, selamat pagi Dewan Komisioner, Pak Helmi, Bu Antarina, kepada para coach, kepada Pak Haji Said dan Ibu. CV Berkahtani ini, atau yang sering juga disebut dengan Bertan, ada dua kondisi yang sering dihadapi oleh Bertan ini. Yang pertama, saat produksi tidak maksimal atau tidak stabil. Lalu kondisi yang kedua, ternyata di beberapa kondisi, Bertan sering tidak dapat serapan atau penjualan yang maksimal. Terdapat dua concern saat ini. Yang pertama adalah menjaga kestabilan produksi. Oleh karena itu, kita mencoba untuk berinovasi dari penanaman hingga lemon bisa dikonsumsi. Selain itu, optimalisasi kemitraan harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk solusi kedua yang kami tawarkan adalah memaksimalkan serapan produk. Kami mengembangkan dua teknik. Pertama, pengembangan teknik budidaya, lalu kemitraan lahan. Jika dihitung, efisiensi dananya itu ada 8% dan akan meningkatkan tingkat produktivitas hingga 40%. Untuk menambah lahan, kita juga akhirnya membuka peluang investasi untuk mitra. Dengan potensi mitra hanya dengan 540 juta saja, return bisa didapat di bulan ke-37. Ada sekitar 2.000 unit pasar yang tersebar di dua titik utama, yaitu ada Bandung dan Jabodetabek. Per satu pasar memiliki serapan pertanian untuk jeruk sekitar 2-3 ton per bulan. Bayangkan, ada berapa kali lipat peningkatan pendapatan yang bisa kita dapatkan ketika berinvestasi di berkah tani ini. Kami mengusulkan untuk membuat lini bisnis baru, yaitu produksi olahan lemon. Produk pertama kami yaitu Sari Lemon Sehat dan yang kedua adalah Serbuk Lemon Serbaguna. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan daya serat lemon dan meningkatkan harga jual dari lemon sendiri. Di sini ada angka yang sangat menarik. Jadi kami bisa break even point di bulan ke-25 dan bisa payback period di bulan ke-37. Di profit ada 622 juta di tahun ketiga, itu profit selama 1 tahun. Jadi di 3 tahun setelah masa panen bisa didapatkan 327%, itu bisa kembali ke investor. Kita akan mengoptimasi bisnis proses dari Bertan ini. Dari input, kita akan memaksimalkan produksi sampai dengan 40%. Dari sisi proses, kita akan mengefisiensikan hingga 8%. Dan dari output, kita akan memaksimalkan potensinya hingga 1.200%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pasundan, siap komandan. Pas masuk ke dalam ruangan lebih tenang daripada battle round yang pertama sih. Kayak kita udah mulai dibuat terbiasa juga dengan kondisi seperti itu, jadi kita lebih tenang. Hubungannya dengan yang ke depan ini agak membingungkan ya. Karena bicara investment 50 juta per tahun. Itu investment yang mana? Ada kemitraan lahan. Ini agak terlalu random gitu ya, kesana kesini. Sementara belum melihat segmentasinya itu belum kelihatan. Harus bisa melihat membedakan di mana bagian pemasaran, di mana bagian produksi. Ini kan ada dua hal ya. Sementara produksi tidak stabil dan penyerapan tidak maksimal, menurut saya ini kan agak kontradiksi. Tiba-tiba udah loncat lagi, mau ke investment lahan. Padahal ini aja saya belum lihat hubungannya. Ini breakdown-mu, yang bikin hitungan breakdown siapa sih? Saya dengan Mbak sih. Anda bidangnya keuangan? Saya basicnya marketing, Bu. Saya basicnya otodidak keuangan. Pantes nih, ngaco banget. Jujur aja tadi sempat ngerasa bersalah banget sih, karena kayak langsung drop gitu kan.
Karena tadi kan fokusnya langsung ke angka. Kita berenam tuh nggak ada yang background keuangan asli gitu kan. Cuman aku coba untuk inisiatif karena emang otodidak di bisnis, dan dengan Mas Haidar kita kayak berdua ya udah nih coba kita kolaborasi buat hitung-hitung angkanya. Tapi ya tetap aja salah karena emang basicnya memang udah kurang gitu. Yang disampaikan Bu Antari ini sudah terbahas kemarin kan sebenarnya kan? Karena kalian harus memboldkan sesuatu yang diangkakan supaya clear. Kalian sudah tahu lemonnya ada A1, B1 dan sebagainya. Semuanya ada COGS-nya masing-masing, semuanya ada kualitasnya masing-masing. Berarti sebenarnya ada segmennya masing-masing tuh. Harusnya kalian bisa tunjukin sari lemon pakai grade yang mana. Tunjukin profitability itu sebenarnya. Nggak masuk akal. Pada segi akuntansi nggak masuk akal. Ini kalau saya investor, saya nggak ngerti apa-apa. Kami Dekom ini kan mewakili investor. Karena at the end, ya DSC akan memberi hibah modal. Anda minta uang dari investor nggak dapat clue tentang investor dapat apa nih? Dapat bulanan kah? Dapat tahunan kah? Revenue sharing kah? Cuman ngomong itu pun nggak jelas, cuman break even point. Ini nggak ada maknanya. Belum angkanya. Angkanya kalau secara accounting nih nggak ada adjustment. Masa nggak bergerak-gerak 5 tahun? Nggak bisa gitu, harus ada adjustment, ada inflasi. Masa manpower segitu doang tuh 5 tahun? UMR aja naik tiap tahun. Basic knowledge kita tentang financial, tentang payback period, break even point gitu kan, cara menghitungnya gitu kan, gimana masuknya, kenapa kita nggak masukin inflasi? Mungkin angkanya bisa masuk akal, tapi dari tahun ke tahun kenapa kita nggak ada pertumbuhannya, inflasi, gaji segala macam gitu kan? Ya kita tahu sih, kita sadar itu sebenarnya kita harus seperti itu, kita sadar sih, cuma waktunya kita nggak cukup sih, jadi kita memilih untuk udah pilih salah satu aja. Aku cuma pengen singkatnya, tolong bedakan finish sama winning. Yes. Kalian kenapa tidak paham tuh how to win everything di game ini, di bisnis ini, di DSC ini. Kalian banyak mengeluarkan kalimat bahkan untuk pribadi melemahkan diri kalian sendiri. Kalian harus defense di game ini. Itu satu hal. Kedua, kalau kalian mau winning buat demi Pak Syahid, tolong bayangkan ini nggak usah ngomong ngerti bisnis atau enggak. Ini namanya responsible. So make sure tahu betul how to win everything yang kalian decide untuk mau ambil. Ya, good advice ya. Semoga ini menjadi pelajaran. Haidar, kamu sebagai leader puas nggak dengan kinerja tim? Mungkin yang saya sesalkan adalah buat saya sendiri, Pak. Jadi agak kurang sehat di malamnya, jadi saya nggak bisa fulfill banget. Saya berharap alasan fisik itu tidak terlalu menjadi handicap ya. Karena dalam bekerja, berbisnis itu human factor itu udahlah ya. Jangan excuse, wah saya nggak bagus kondisinya, saya lagi nggak. Jadi itu yang teman-teman harus belajar. Ya jaga fisik dong. Who is your weakest link? Dari sini saya bukan hanya melihat dari kelemahannya dia kontribusi pada kelompok, tapi attitude-nya untuk kelompok ini. Karena di sini kita berdiri karena kelompok, bukan individu. Itu Zulfa, karena kurang menghargai kelompok. Gak semua di dalam tim itu kan bisa menerima gitu ya, walaupun aku udah menyelesaikan semua tugas yang ada gitu kan. Jadi, tapi it's okay sih, nggak apa-apa. Menurut aku itu dinamika tim, ya emang aku akuin gitu loh. Itu mungkin saya akan memilih Zulfa. Yang paling lemah. Saya tahu penilaiannya pasti sangat bias karena personal banget. Tapi yang saya lihat dalam kacamata saya, kontribusinya yang kurang. Saya sendiri memilih saya sendiri, mungkin karena tidak terlalu memikirkan mungkin kerja saya sendiri sehingga luput dengan kesalahan-kesalahan. Jadi kamu memilih, kamu lawi keseling. You take the risk ya? Ya. Oke, Zulfa. Diri saya sendiri. Diva? Kalau saya mengakui diri saya sendiri, saya siap untuk bertanggung jawab. Karena saya yang salah perhitungan. Haidar? Saya sendiri, Pak, karena saya ketua di sini. Oke, semoga tanggung jawab dengan ucapannya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Selamat siang pada para Dewan Komisioner, Pak Helmi, Bu Antarina, para coach, Pak Syahid, dan juga Kak Intan. Salam diplomat. Kami siap beri keberatan. Kami dari kelompok Pajajaran, Yummy, Tak terkalahkan. Ganesha Sora, The Indonesian Premium Artisan Mozzarella. Dalam perkembangannya, kami menemukan 3 permasalahan utama. Yang pertama, konsumsi keju di Indonesia sangat rendah. Yang kedua, tingginya impor keju ke Indonesia yang mencapai lebih dari 20% dan terus meningkat. Yang ketiga,
sisa hasil produksi keju mencapai 80% terbuang menjadi waste. Ketika kita lihat dari market size-nya sendiri sangat besar. Ada umur 25 hingga 40 tahun, dari situ kita bisa mendapatkan potential revenue sebesar 5 triliun. Ganesha Sora akan mulai munculkan karakteristiknya sebagai artisan cheese di Indonesia dengan menekankan pada dua hal. Satu, kualitas produk. Kedua, authenticity produk keju karya lokal Bandung. Salah satu masalah kami adalah di limbah. Nah, untuk bisa mengubah itu, kita akan bekerja sama dengan Mango Box untuk bisa mengolah limbah tersebut menjadi revenue stream yang baru. Selain itu, kita juga telah menyiapkan marketing plan-nya, baik dari brandingnya, brand value-nya, lalu ada diversifikasi produknya, dan juga distribusi dan market rate-nya. Kita juga akan berinvestasi pada brand dan tim, di mana kami berusaha untuk mengembangkan digital presence kami untuk lebih meningkat, lebih baik, sehingga kami bisa memposisikan diri kami sebagai artisan premium cheese atau mozzarella di Indonesia. Tim kami memiliki pengalaman di bidang finance, marketing, dan healthy food. Saya Yesi. Saya Fikri. Saya Dara. Saya Ria. Saya Amin. Saya Kadek Yahya. Sekian kelompok dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you Deknya. Jadi tadi aku lihat, aku pelajari, berarti kemarin kan aku udah bilang aku punya problem. Ini kayaknya solusi untuk dua problem kayaknya, dari supply dan masalahku di waste ya terakhir. Yang gue pengen tahu adalah dari segmentasi yang udah dibentuk tadi kan muncul diversifikasi produk yang baru nih. Tapi gue nggak tahu compare-nya terhadap siapa. Dan secara revenue almost lebih dari 10% total kontribusi. Nah, artinya kan dia benar-benar punya makna. Sedangkan awalnya adalah mereka sekarang demand-nya lagi turun. Gitu kan? Lalu injeksi masuk, tidak menyelesaikan demand lagi turunnya, tapi lo bikin add-on value-nya kan. Tapi demand-nya belum muncul nih dari mozzarella itself, itu kan. Salah nggak gue? Oke, monggo Mbak Ria. Kalau dilihat dari bisnis plan kita, di tahun pertama, tahun 2023, kami belum masuk ke diversifikasi produk. Kami akan fokus mengoptimalkan penjualan produk saat ini. Karena dari Cintan sendiri juga baru ada gebrakan baru, yaitu frozen cheese stick. Menurut kami itu sangat bagus, karena dari hasil riset kami juga, frozen cheese stick itu penjualannya sangat bagus dari e-commerce, di Tokopedia maupun Shopee. Sehingga kami melihat peluang untuk diekspansi lebih jauh sangat besar. Melalui pertama, branding strategi yang tadi dijelasin oleh Kadek. Kami optimis sekali kalau misalnya social media dari Ganesha Sora bisa kita optimalkan lebih jauh, distribusinya bisa jauh lebih dari yang sekarang. Oke, pertanyaan saya, bagusnya frozen cheese stick itu berapa sih? Itu 32%, kita lihat dari research kemarin. Jadi dari 1.500 itu naik jadi 1.900. Kenaikan per tahunnya dari kemarin-kemarin. Iya, setahun naiknya 30%. Iya. Itu lebih ke industri frozen fruitnya, food. Oh, industri frozen food malah. Iya. Foodnya, frozennya. Tapi kalau kita lihat dari Tokopedia dan Shopee, kita research dari sana, salah satunya Emina, dia punya cheese stick juga dan penjualannya itu udah ribuan di e-commerce gitu. Jadi ribuan dari tahun berapanya udah dicek? Dari tahun berapanya kita be very careful. Kuantifikasi data menjadi turunan angka itu penting biar kita juga bisa project. Karena gini, pada akhirnya kan diversifikasi produk itu adalah salah satu alternatif yang dibutuhkan sebuah brand untuk besar. Cuman ketika dia belum menyelesaikan proses di awal, di hulunya, itu akan jadi another problem buat bisnisnya. Karena untuk ngebangun sebuah brand, lu butuh uang lagi, lu butuh belajar lagi. Nah, bayangkan kalau di termin kalian di tahun ketiga baru ada diversifikasi produk, tahun pertamanya udah gagal ketika nge-branding yang awalnya doang. Dalam roadmap-nya jangan terlalu mepet dengan produk yang existing. Sehingga seharusnya kita optimalkan produk yang ada dulu, bagus. Baru nih kalau udah settle, baru masuk produk selanjutnya. Jadi jangan terlalu berdekatan. Karena pasti resources ataupun sumber dayanya pasti gede banget. Itu sih salah satu yang aku ingat. Ini cukup conceptually well presented sedikit ya. Akan tetapi Anda kan mempresentasikan kepada investor ya, calon investor. Berarti kan Anda harus lebih detail. Ada problems, ada solutions. Tunggu dulu dong solutionsnya. Anda harus bikin dulu competitor analysisnya itu, tidak menceritakan problem-problem dengan adanya import. Import itu ada di segmentasi yang mana dan apa kelemahannya. Sehingga Anda perlu membuat SWOT analysis. Itu nggak ada. How do you convince people we're better than others in terms of quality? Karena that's the most difficult part, challenge
for the business people. Itu harus diperhatikan ya, apa yang diberikan masukan oleh Ibu Antarina. Dari saya juga akan fokus ke financial analysis. Ya kalau bisa agak lebih detail dikit lah ya, jadi kita dapat hint. Ya supaya Bu Antarina nggak nanyanya, kayak tadi itu pertanyaan investor tuh. Kalau dia minat, dia pengen tahu. Kita tuh sebenarnya sudah menghitung dengan detail, jadi kita punya data detailnya di Excel. Cuman ketika kita pindah ke deck, kita semuanya itu setuju untuk nggak bisa nih kita tampilin semuanya. Nomor 2, itu yang ingin saya sampaikan ya, bahwa ini deck, Anda minta dana, investor dapat apa? Nggak ada nih. Poinnya kena banget, harus lebih detail. Kemudian yang paling nggak kita sampaikan itu apa yang kita tawarkan ke investor. Apakah pinjaman kah, apakah share equity kah, atau bagi hasil kah, itu tidak tersampaikan aja. Ria, mana Ria? Menurut kamu siapa the weakest link? Mohon maaf, saya bakal bilang Mas Amin. Oke. Correct? Who is the weakest link of the team? Sama seperti yang dikatakan oleh Maria, saya bisa bilang Mas Amin, karena mungkin dari setiap insight yang dapat, orang-orang Mas Amin malah langsung mendeliver tentang magotnya. Jadi tanpa mendengarkan yang lain-lainnya. Seperti itu. Oke. Fikri? Saya memilih Dara karena mungkin saat ini performance-nya lagi turun. Oke. Dara? Kalau kita lihat Mas Amin memang bagus dari sisi knowledge-nya. Oke. Tapi untuk pendekatan tiap personnya itu mungkin kekurangannya di sana. Saya melihat highlight-nya di situ saja. Oke. Gitu. Siapa yang belum? Yesi. Dalam hal ini, mohon maaf, saya menunjuk Pak Amin karena ketika deadline semua sedang mengerjakan bagiannya masing-masing. Pak Amin berperan sebagai timer, kayak 10 menit lagi udah selesai, 5 menit lagi udah selesai, kayak gitu. Itu sebenarnya tujuannya aku cuman pengen nge-reminder kalau ini waktunya jangan sampai telat, please. Jangan sampai telat, karena kalau udah telat semuanya kena. Ketika kita detik-detik menjelang pengumpulan, Pak Amin yang panik banget, yang heboh banget, dan malah menghitung, oke guys 15 menit lagi, 10 menit lagi, 5 menit lagi, udah cepet gitu. Amin. Saya tidak setuju dengan pendapat Mbak Ria. Ketika saya sudah selesai di proses apa yang saya kontribusi, saya berupaya membantu Mbak Dara untuk menemukan solusinya. Saya datengin dia. Mungkin saya memang tidak bisa membantu Mbak Ria karena memang Amin, stop. Saya tidak minta Anda bela diri. Saya minta Anda menyebut siapa weakest link di tim teman. Saya memilih Mbak Eci. Baik. Jadi 4 orang milih Amin, 1 milih Dara, 1 milih Yesi. Oke. Sudah diputuskan. Terima kasih. Tepuk tangan. Semangat. Cukup. Grup Pajajaran menurut aku ngelihatnya presentasinya itu sebenarnya lebih rapih, tapi memang data yang mereka sajikan tuh kurang kuat. Kalau dalam personanya masing-masing, gue sih lebih suka dengan ya Pajajaran ini ya. Apalagi kalau gue lihat Ria tuh bisa menjawab apapun yang dipertanyakan gitu. Gue sebenarnya cukup bingung kenapa nggak dia aja yang jadi leader ya tadinya. Saya akan umumkan hasil keputusan rapat kami. Ini ada 2 tim. Daripada saya salah, saya nyebut ada tim Berkah Tani dan tim Ganesha Pora. Pemenangnya adalah beberapa orang, terutama dari tim yang kalah harus tereliminasi 3 orang, dan dari tim yang menang harus tereliminasi 1 orang. Di samping bagaimana menjadi team player, juga menekankan penilaian-penilaian pada 3P, paham, piawai, personal. Oke. This is the judgment day.